Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan latihan i'rab metode tamyiz kedua dengan pembahasan i'rab surat Al-A'la, ya, surat yang ke-87, bagian terakhir, bagian kedua. Insya Allah ringkas ya, insya Allah ini cuman berapa ayat ya. Jadi mudah-mudahan ini ya. Seperti biasa di awal kita bagi ayat 14 sampai 19. Yang 14 6 ayat ya. Jadi ada beberapa bagian di 6 ayat ini ya. Pertama istinafiyah, melanjutkan kalimat baru. Saya tulis 4 karena melanjutkan yang kemarin ya. Jadi bukan nomor 1 lagi, karena ini bagian keempatnya. Karena kemarin sudah 3, ini bagian keempatnya ya. Bagian keempat dari Al-A'la, yaitu qad aflaha man zakkaha wa dzakara asma rabbih. Qad aflaha man tazakka ya, maaf ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Nah, ya. Di situ lihat ada wa di situ, ada yang hijau gelap dan hijau terang. Kalau hijau gelap, dia meneruskan fi'il dari yang fi'il inti ya. Qad aflaha kan fi'ilul madi ya. Man tazakka ya. Wa berarti melanjutkan inti fi'il ya. Qad aflaha ya, berarti di aflaha. Aflaha ya. Man tazakka wa dzakara. Ya, itu sebenarnya melanjutkan silah ya. Wa dzakara ya, menunjukkan silah. Isma rabbihi ya, fasolla. Fa di situ hijau terang, dia berarti yang di luar lagi itu. Jadi yang di dalam al-atfu, di dalam al-atfu itu ya. Kan ini zakaro sudah al-atfu. Fa di situ di dalam al-atfu yang tadi. Zakaro, kan dia melanjutkan setelah zakaro maka fasolla. Ya, itu ininya ya. Jadi kalau berarti tidak satu ini itu. Kalau beda warna begitu, itu tidak satu level ya. Wal al-atfu yang di atas yang meneruskan tazakka ya, sedangkan fa yang di solla melanjutkan bagian dari zakaro yang dia jadi setara dengan zakaro, maksudnya ini, sedangkan zakaro itu untuk aflaha ya. Kemudian istinafiyah lagi ya, itu bal tu'thirunal hayatad dunya ya. Jumlah fi'liyah lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kemudian ada halnya ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Lihat lagi-lagi hal, lihat wa di situ tidak diterjemahkan dengan dan. Sedangkan atau padahal kan, itu artinya di situ kan sedangkan atau padahal, itu tanda jelas bahwa wa di situ artinya hal ya. Bukan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia dan kehidupan, bukan kan? Tidak diterjemahkan dan, tidak. Sedangkan atau padahal. Padahal kehidupan akhirat ya khairu wa abqa ya. Lebih baik dan lebih kekal. Ya. Lanjut, bikin baru lagi istinafiyah ke-6 ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, lagi-lagi. Itu di situ contoh nyata badal, suhuf di as-suhufi, as-suhufil ula. Di situ dia kan ma'rifah, tapi badalnya dia dengan nakirah. Tapi sama persis suhuf. Lihat dia jer juga karena as-suhufi dia jer ya. Maka yang membadalkan maka dia harus jer juga. Meskipun dia di awal kalimat itu suhufi Ibrahim. Jadi kan dia mendetailkan, itu fungsi badal itu kayak mendetailkan kan. Sungguh ini ada di dalam suhuf yang terdahulu. Nah, untuk menjelaskan suhuf terdahulu yang mana? Suhufnya Ibrahim dan Musa ya. Itu biasa fungsi badal. Jadi
merinci dengan menggunakan kata yang sama atau kata yang perwakilan yang mirip, yang tafsir dari kata tersebut, yang merupakan tafsir dari kata tersebut, dan contoh nyatanya adalah tanda nyatanya adalah i'rabnya sama, suhufi, ya sama ya, suhufi. Dia sama persis, satu dia sama persis as-suhufi di sebelum, di sini suhuf juga, suhufi. Yang kedua dilihat dari jernya, suhufi, yang sana juga as-suhufi. Jadi jelaslah nyata kalau dia adalah membadalkan as-suhufi. Ya, kita bahas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasolla. Ya. Qad huruf taqiq untuk menjelaskannya, untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan suatu pernyataan. Ya. Aflaha fi'il madhi dhamir huwa yaitu mannya setelahnya. Kan dhamir huwa, kalau huwa atau hiya, maka setelahnya menjadi fa'ilnya, ya, yaitu man. Siapa yang aflaha? Yaitu man. Man apa? Ya, itu kan nanti mau silahnya. Ya, silahnya. Ya, jadi mausul man yang setelah aflaha adalah fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Tazakka silah berupa fi'lul madhi lagi. Huwa yaitu man. Nah, lihat ya. Kalau ini dia fi'lul madhi, kalau mausul silah rata-rata kecuali masya Allah atau mansya Allah. Yang fa'ilnya justru di Allah. Di man itu dialah adalah menjadi maf'ulnya. Karena yang berkehendak Allah kan, bukan orang. Man yang di situ, mansya Allah atau masya Allah, adalah justru yang Allah kehendaki, objek. Ya, yang Allah kehendaki. Ya kan? Apa-apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah kehendaki adalah apa-apa. Ya. Sebenarnya siapa, mansya Allah, siapa yang Allah kehendaki. Berarti yang berkehendak Allah, fa'ilnya. Yang Allah, objek dari kehendak Allah adalah siapa kan? Objek, kecuali itu. Rata-rata man mausul, fa'ilnya adalah mausul silah. Kalau misalnya silahnya fi'lul madhi atau fi'lul mudhari, maka fa'ilnya adalah man. Kecuali kalau disebutkan fa'ilnya, itu biasa menjadi justru yang dia adalah menjadi maf'ul. Ya. Wa melanjutkan silah, ya kan? Berarti zakaro bagian dari silah, ya. Jadi man tazakka wa zakaro, ya. Man tazakka wa zakaro, ya. Isma rabbihi maf'ul dari zakaro, ya. Mudhof ilaihinya berupa rabbihi yaitu mudhof ilaihi lagi. Jadi isma mudhof, rabbihi mudhof ilaihi berupa mudhof ilaihi. Ya, karena rabbi mudhof, hi mudhof ilaihi, ya. Ini mudhof ilaihi di dalam mudhof ilaihi. Lanjut, ya. Fa adalah al-atfu untuk melanjutkan zakaro, ya. Melanjutkan silah zakaro. Ya. Fa untuk melanjutkan silah zakaro. Ya. Jadi urutan, setelah dia ingat nama Tuhannya, maka dia sholat. Ya, jadi dan tidak lama-lama, sudah ingat langsung sholat. Ya, langsung sholat. Ya, karena fa tidak ada waktu di situ. Jadi itu tanda orang yang tazakka, ada dia ketika dia ingat nama Tuhannya, maka dia sholat. Fasolla, langsung sholat. Ya, jadi kata di sini zakaro berarti aktif kan, dia yang mengingat. Tapi bisa juga zukiro, ya maksudnya. Tapi bukan ayat ya, maksudnya bukan ayat. Kalau diingatkan, dia juga akan sholat, ya, begitu. Ya, kita bahas, ya. Qad aflaha man tazakka. Ini sama mirip sekali dengan yang di Asy-Syamsu, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Kalau di sini zakkaha, tazakka itu mensucikan dirinya. Kayak kalau sama kalau di subjeknya, kalau di Asy-Syams yang disucikan adalah jiwanya, sama jiwanya adalah dirinya, ya. Jiwanya adalah dirinya, ya. Pada aflaha man zakkaha, ya. Artinya, ya, amat, ya, sungguh beruntung orang yang man
Ya, lihat ya, kalau mausul artinya orang yang, ya. Kalau asyartu isim asyartu man berarti barang siapa yang. Ya, itu belum selesai itu, ya. Barang siapa yang ini harus ada jawaban syarat. Kalau ini bukan mausul, ya. Maka beruntunglah orang yang membersihkan diri, ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang makna iya, ya wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, jadi ada perbedaan pendapat dengan dua. Jadi ada dua kan? Eh, Man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, jadi man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi ada dua sila itu yang jadi pokok pembahasan di sini. Ada dua pendapat tentang makna man tazakka dan dzakara isma rabbih fasalla. Ya, man tazakka, ya, pendapat pertama, man tazakka adalah man syahida an la ilaha illallah, ya, 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 wa khala'a al andada, dan tidak mengakui sesembahan selain Allah, tidak mengakui, ya, tidak mengakui adanya sekutu-sekutu bagi Allah. Berarti tidak mengakui itu, jadi tidak mengakui, ya, mengingkari, ya. Sama seperti ini, kalau muslim itu tidak boleh mengakui agama lain, tidak boleh mengakui agama lain. Mengakui itu berarti apa, kita bilang kita membenarkan. Ya, itu kan. Ya, ini yang repot di Indonesia, dibilang mengakui agama selain Islam. Padahal kalau mengakui di situ disebut membenarkan, nah ini salah, ya. Harus dikeliru, harus, kalau sebagai muslim kita harus tidak boleh, ya. Khola'a, ya, khola'a itu menolak, tidak mengakui, ya. Karena Allah juga menolak agama-agama selain Allah, ya, selain Islam, ya, justru meyakini kebatilan agama selain Islam. Kemudian, ya, man syahida an la ilaha illallah wa khala'a al andada wa syahida anni Muhammad wa syahida anni Rasulullah. Jadi man tazakka itu adalah orang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, dan juga yang mempersaksikan bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, ya, adalah utusan Allah. Itu adalah makna man tazakka berdasarkan hadis Al-Bazzar, ya, dari Jabir dari Nabi SAW. Qad aflaha man tazakka qala man syahida an la ilaha illallah wa khala'a al-andada wa syahida anni Rasulullah, ya, wa syahida anni Rasulullah, ya. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, qala Rasulullah bersabda, hiyas salawatul khamsu wal muhafazatu 'alaiha wal ihtimamu biha, ya. Jadi adapun wa dzakara isma rabbih fasalla itu adalah salat 5 waktu dan menjaganya dan penjagaan terhadapnya, wal ihtimamu biha, dan memperhatikannya, dan pemerhatian terhadapnya, ya. Ihtimamu biha, pemerhatian terhadapnya. Jadi pemeliharaan atasnya, pemeliharaan salat dan pemerhatian terhadapnya. Jadi pemeliharaan itu adalah dari sisi waktu. Jadi ketika ingat, aduh sudah masuk waktu sholat, fasolah, dia sholat. Kemudian wa ihtimamu biha, memperhatikannya, ya, memperhatikan tu'maninah, kehusuan ketika sedang sholat. Kalau muhafazatu itu memperhatikan kalau dia sudah masuk waktu, di dalam waktu yang sudah masuk waktu, ya. Lebih bagus di awal waktu lagi, ya, lebih bagus lagi di masjid lagi berjamaah bagi laki-laki selain kalau bukan ada wabah, ya. Nah, itu kalau muhafadzatu. Kalau ihtimamu biha, ihtimamu itu memperhatikan yang ada setelah masuk di dalam sholat, setelah sholat diperhatikan khusyuknya, diperhatikan bacaannya, ya, bacaan kita mengerti bacaan yang kita baca, menghadirkan hati, ya, kemudian memperhatikan tumakninah, ya, ihtimamu biha. Jadi memperhatikan apa-apa yang ada di dalam sholat. Ya, meskipun hadis ini adalah memiliki kelemahan, ya. Ini pendapat pertama dan ini yang dikuatkan oleh
Dan ini juga disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa yang dimaksud dengan wa dzakara asma rabbih fasholla adalah salat 5 waktu. Kemudian ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Imam At-Tabari, pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, dan ini paling banyak riwayatnya, adalah man tazakka adalah orang yang berzakat, ya. Maka beruntunglah orang yang berzakat, ya, wa dzakara asma rabbih fasholla, dan dia juga sholat. Jadi dia yang pasti yang wa dzakara asma rabbih fasholla sudah sepakat, baik pendapat pertama dan kedua adalah sholat. Cuman bedanya, ya, sholat yang dimaksudkan di sini, sebagian bilang adalah sholat Id, ya, sholat Id. Nah, karena sebagian zakat fitri, man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Jadi dia menunaikan zakat fitri dulu, kemudian dia sholat, ya. Ya kan zakat fitri kan sebelum sholat, ya, sebelum sholat, ya, gitu. Ya, jadi kan di sini diriwayatkan oleh Abu Khaldah, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Khaldah bahwasanya ia pergi menemui, ya, Abul Aliyah, ya. Kemudian Abul Aliyah bilang, kalau besok kamu berangkat menuju sholat Id, maka mampir kepadaku, ya. Ya, jadi dia mampir kepadanya, kemudian dibilang, apakah kamu sudah makan? Katanya, sudah. Kalau begitu, kata si siapa namanya? Kata Abu Aliyah, kalau begitu aku akan kasih kamu air minum. Wah, ya udah, dikasih minum, akhirnya dia minum. Nah, kemudian ditanya, kenapa? Baru ditanya lagi, apa yang kamu lakukan dengan zakat, yaitu zakat fitri, ya. Kata dia, aku telah menyalurkannya, ya. Terus Abul Aliyah bilang lagi, sungguh aku bermaksud menanyakan hal tersebut karena aku membaca firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Dan sungguh penduduk Madinah memandang bahwa tiada sedekah yang lebih baik daripada mengerjakan sholat dan memberi minum, ya. Jadi mengerjakan sholat dan memberi minum adalah amalan yang dianggap oleh penduduk Madinah waktu itu amalan yang seutama-utama amal. Kemudian diriwayatkan juga dari Umar ibnu Abdul Aziz, ya, bahwasanya beliau selalu menganjurkan orang mengeluarkan zakat fitri, ya, sambil membaca firman-Nya ini. Firman Allah ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Jadi ini Umar bin Ibnu Abdul Aziz, ya, Umar ibnu Abdul Aziz berdalil dengan ayat ini untuk mewajibkan zakat fitri, zakat yang ditunaikan setelah Ramadan, ya. Demikian juga Abul Ahwas mengatakan, bila ada kedatangan seorang yang meminta-minta dan dia berhak menerima zakat, ya. Sedangkan Anda hendak sholat, maka hendaknya dikasih dulu zakatnya, baru sholat. Ya, zakatnya ditunaikan dulu, baru sholat. Jadi ini zakat secara umum, zakat harta secara umum, dan dia sudah mau pergi ke sekolah dan dia belum sempat menunaikan zakatnya, belum sempat mengeluarkan zakatnya, tapi sudah masuk waktu sholatnya, sudah mau ke masjid. Tapi ada orang di pintu yang berhak menerima zakat, ya, meminta kepadanya, dan dia sementara dia itu belum mengeluarkan zakat, maka kata Abul Ahwas bahwa dia hendaknya mendahulukan zakatnya karena Allah di sini mendahulukan zakat sebelum sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla, ya. Beruntunglah orang yang berzakat, ya, di situ kan tazakka itu kan mensucikan harta kan termasuk zakat, ya. Kan zakat juga zakat, ya. Jadi mensucikan harta juga masuk di tazakka sebelum man wa dzakara asma rabbih fasholla, ya. Di sini juga, ya, orang yang terkait juga dengan ayat sebelum fadzakir, ya, fasanu yasruli, apa namanya? Yang ayat sebelum ini, ya. Fadzakir ayat al-a'la.
Ya, ayat 13. Ayat 13, sorry, 12, 9 ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra, ya. Ini masih ada hubungan juga ini, ya. Fadzakir in nafa'ati, ya, in nafa'ati dzikra. Jadi zakarosma rabbi, jadi orang yang ingat Rabbnya akan sholat. Itu karena dia ya, karena dia saya zakaruman yakhsha, karena dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah karena dia tazakka, ya. Jadi itu ya. Itu ya. Jadi kan fadzakir in nafa'ati dzikra saya zakarumai yakhsha. Maka ingatkanlah, ya. Jika bermanfaat, ya, in nafa'ati dzikra fadzakir, ya. Jika bermanfaat itu peringatan, maka ingatkanlah, ya. Saya zakaruman yakhsha, akan ingat, akan mengambil pelajaran orang yang takut. Nah, di sini dirinci lagi, qad aflaha man tazakka. Orang yang mensucikan, membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka dia akan ingat terhadap Tuhannya, nama Tuhannya, dan salat, ya. Ingat terhadap nama Tuhannya. Isma rabbih juga di atas lagi. Sabbih isma rabbika al-a'la. Ya, lihat lagi di sini masih ada hubungan lagi juga dengan ayat 1. Jadi dia ini orang yang kenapa dia bisa mengingat nama Tuhannya, kemudian dia sholat, karena satu dia yakhsha, karena satu dia orang yang takut terhadap Tuhannya, ya. Yang kedua dia adalah orang yang mensucikan nama Tuhannya, didengar nama Tuhannya, karena fasabbih, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu, termasuk mensucikan nama Tuhanmu ketika engkau mendengarnya, mendengar namanya adalah ada efek ketika diingatkan tentang Allah. Ya, diingatkan tentang Allah. Ada azan Allahu Akbar, apalagi azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Jadi mendahulukan Allah di atas segala sesuatu, ya. Maka fasolla, ada efeknya. Ya, jadi itu ada sangat keterkaitan man tazakka. Jadi orang yang man tazakka wa ayat itu man tazakka dan man yakhsha. Jadi siapa yang takut, dia bisa takut karena adanya rasa takut di dalam dirinya karena Allah sudah membersihkan hatinya dari noda-noda sehingga dia merasa takut, ya. Makanya untuk menimbulkan rasa takut diajak agar dia kembali kepada Allah, tazakka, mensucikan diri, membersihkan dirinya. Ketika dia membersihkan dirinya, dia akan takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, ketika diingatkan tentang Allah, dia akan mengambil pelajaran, dan ketika dia akan mengerjakan amalan soleh, wa dzakara isma rabbih fasalla, ya. Demikian juga dia akan mensucikan Tuhannya, sabbih isma rabbika al-a'la, ya. Ini jadi ada hubungan erat ayat 1, ya, ayat 9, 10 dan ayat 14 ini, ya. Ya, demikian. Ayat selanjutnya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Ya. Bal adalah idrob untuk memalingkan pembicaraan. Jadi menyudahi yang tadi, ini juga tandanya kalau sudah ini. Jadi dia menstop, mendiamkan yang sebelumnya dengan bikin itu baru. Ya, jadi ini istinafiyah, tanda jelas baru istinafiyah. Bahkan tu'sirunal hayatad dunya. Tu'siruna fi'lul mudhari' marfu' dhamir antum sekaligus menjadi fa'ilnya, al hayatad dunya menjadi maf'ul dari tu'siruna berupa mausuf sifat, ya. Al hayatad dunya. Wa adalah hal, ya. Hal dari tu'siruna menjelaskan kondisi yang ideal. Harusnya tu'sirunal hayat, tu'sirunal akhirah, ya. Harusnya tu'sirunal akhirah, ya. Atau tu'siruna hayatal akhirah, ya. Ya, harusnya itu. Cuman wa di sini, cuman yang realitanya tu'sirunal hayatad dunya, ya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia. Isar, ya, isar itu mendahulukan, mengutamakan, ya. Tu'siruna jadi bentuk fi'il mudhari'nya kalian mendahulukan. Wal akhiratu
khairun wa abqa, ya. Sedangkan ya, padahal ya, wa diartikan sedangkan atau padahal, tanda jelas kalau dia adalah ini. Jadi artinya apa namanya? Idealnya, padahal idealnya al-akhiratu khairun. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Khairun dan abqa adalah, jadi di sini hal berupa jumlah ismiyah. Ya, wa halnya al-akhiratu mubtada, khairun khobarnya, wa melanjutkan khobar, abqa lanjutan khobar. Lihat di sini bukan khobar 01, khobar 02, bukan, karena ada wa. Jadi itu wa itu cuma lanjutan saja dari khobar yang sudah ada. Jadi tidak membuat khobar baru. Ya, beda dengan yang kemarin. Ya, itu khobar 1, khobar 2, khobar 3, ya. Kalau di sini karena tidak ada wa, di sini khairun wa abqa. Jadi lebih baik, dan itu namanya sekarang saya begitu ya. Kalau beda tidak ada ini, tidak ada wa, maka akan ditulis khobar pertama, khobar kedua, seterusnya. Kalau ada wa, berapapun banyak wa, itu cuma lanjutan. Ya, jadi dianggap satu level. Khairun wa abqa. Itu isim tafdil. Isim yang mengunggulkan, yang mengutamakan, ya, isim yang pengunggulan, ya, lebih baik, lebih titik-titik. Itu diantara ciri isim tafdil adalah terjemahannya adalah lebih titik-titik, ya. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, ya. Iya. Di sini artinya adalah kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan wal akhirat, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Harusnya maka tu'sirunal hayatal akhirah, atau tu'sirunal akhirata, ya. Harusnya justru karena khairun wa abqa, karena akhirah khairun wa abqa, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan ini serupa dengan yang sudah dibahas dalam surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Sesungguhnya akhirat lebih utama bagimu daripada, lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, ya. Di sini Imam Ibnu Katsir menyatakan karena pahala di akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia. Kesenangan dunia pasti fana, ya, sedangkan akhirat lebih mulia, lebih kekal, ya. Maka bagaimana bisa seorang yang berakal lebih memilih sesuatu yang bakal ditinggalkannya di atas sesuatu yang bakal dihadapinya lagi kekal, ya. Dia lebih memilih sesuatu yang bakalan ditinggalkan dan bakalan hilang dibandingkan sesuatu yang bakal dihadapi dan bakalan lebih kekal, ya. Kemudian Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat Imam Ahmad yang di dalamnya ada kelemahan, ya. Tapi tidak apa-apa untuk ini saja, karena dia ini cuma pendukung saja, bukan ini. Ad-dunya daru man la darolahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Wa malu man la malalahu. Dan harta yang didapat di dunia yang tidak disedekahkan, yang tidak digunakan untuk kehidupan akhirat, adalah orang yang tidak punya harta di akhirat kelak. Jadi hartanya ketika dibangkitkan, orang yang paling senang itu adalah orang paling banyak sedekah, karena hartanya itu dibelanjakan ke jalan Allah, sehingga di akhirat harta yang dia dapat di dunia dia bisa nikmati di akhirat karena dia beramal soleh dengan hartanya, ya. Ya begitu. Jadi malu man la malalahu. Jadi orang harta yang cuma digunakan untuk dunia saja, di akhirat harta itu tidak ada gunanya, ya. Kalau murni cuma dunia full, tidak ada niat akhirat sama sekali, jadi malu, ya, man la malalah. Jadi orang punya harta demikian, itu hartanya tidak akan bermanfaat kelak di akhirat. Walaha yajma'u man la aqlalahu. Ya, nah yang menggabungkan ini semua, yang seluruh kehidupan semata-matanya untuk dunia saja, maka dia tidak punya kehidupan di akhirat, hartanya semata-mata untuk kepentingan dirinya saja, bukan untuk akhirat. Maka yang menggabungkan dua hal ini, walaha yajma'u man la aqlalahu.
Jadi hanya orang berakal yang menghimpunkan keduanya, ya. Orang akal yang tidak berakal, ya, kata Rasul yang menurut hadis ini tidak berakal. Ya. Ya. Kemudian justru ada hadis sahih yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man ahabba min ahabbi dunyahu, ya, adarra bi akhiratihi, ya. Siapa yang mencintai dunianya, ya, di antara pengaruh buruk kecintaan terhadap dunianya, adarra bi akhiratihi, ya, adalah kerugian terhadap akhiratnya, ya. Waman, ya, man ahabba dunyahu, ya, man ahabba dunyahu, siapa yang mencintai dunianya, adarra bil akhiratihi, maka akan memudaratkan, membahayakan, merugikan akhiratnya. Waman ahabba akhiratahu, ya, siapa yang mencintai akhiratnya, adarra bidunyahu, bisa merugikan dunianya, ya. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, ya. Maka dahulukanlah yang lebih kekal daripada yang fana, ya. Jadi di situ kalau misalkan akhirat, ya, akhiratnya, kehidupan akhirat, ya, harus dipilih mana ini, ya, harus dipilih mana. Kalau mau pilih yang ini, mau pilih dunia, ternyata ada haramnya, ada yang merugikan akhirat kita, maka harus tinggalkan itu, meskipun agak ada kerugian materi, itu kerugian materi tidak ada apa-apanya daripada nanti di akhirat ruginya itu berkonsekuensi masuk neraka, ya. Jadi kerugian material yang didapatkan untuk meninggalkan dunia karena takut, karena ingin kehidupan akhirat, maksudnya di sini bukan meninggalkan dunia full. Kalau pilihannya dunia tersebut adalah hal yang tidak Allah ridhoi, misalnya pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram tinggalkan untuk Allah. Pasti Allah ganti, itu pun pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti yang lebih baik, ya. Nah, itu ketika ada pilihan. Nah, ini di sini juga man ahabba, pasti dia lebih pilih dunia kan? Man ahabba dunyahu, ya, siapa yang lebih mencintai dunianya? Nah, adarra bil akhirat, karena pasti dia akan memenangkan dunia terus setiap kali ada pilihan. Oh, ya, ini akhirat nanti saja, dunia saja dulu. Nah, gitu, ya. Sebaliknya orang yang mencintai akhirat, adarra bi dunya. Jadi dia bisa dunia pasti dia akan nomor berapakan. Jadi akhirat dulu nomor satu, konsekuensi akhirat ini ya, begitu. Ya, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, ya. Maka dahulukanlah yang lebih kekal daripada yang akan fana, ya. Sahih dengan sanad-sanad yang lain, hadis-hadis yang lain, hadis ini sahih dengan sanad-sanad yang lain, ya. Ya, demikian. Kemudian terakhir, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Inna nasab, ya. Ini adalah huruf yang serupa dengan fi'il untuk taukid, ya. Hadza isim inna, dan hadza ini merujuk kepada ayat tadi 14 sampai 17. Ya, ini nanti kita akan bahas merujuk kemana hadza tersebut. La taukid fi suhufil ula adalah jar majrur terhubung pada khobar inna yang dikira-kira. Ya, kan isim inna sudah hadza. Nah, fi suhufil ula jar majrur terhubung kepada khobar inna yang dikira-kira. Ya. Suhufi badal dari as-suhufi di sebelumnya. Ibrahim wa Musa mudhaf ilaihi dari suhufi, ya. Jadi ada wa melanjutkan mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi Ibrahim dilanjutkan lagi dengan Musa, ya. Ya, di sini kita bahas, ya, makna dari dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir hadis Al-Bazzar, ya, yang masih ada di dalamnya kelemahan.
ketika turun ayat inna hadza lafi suhufil ula wa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, maka Rasulullah SAW bersabda, kana kullu hadza au kana hadza fi suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh semua surat ini, semua ini yaitu semua surat adalah terdapat di dalam suhufnya Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa, Ibrahim dan Nabi Musa, ya. Jadi cuman ini sanatnya, tapi ini memiliki kelemahan, ya. Kemudian dibawakan hadis lain, ya, oleh diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, an Ibni Abbasin, an Ibni Abbas qala lamma nazalat, ketika turun surat Sabbihisma rabbikal a'la, qala kulluha fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kan lebih jelas lagi. Jadi kulluha seluruhnya ini dari Sabbihisma rabbikal a'la, semuanya ini dan sampai inna hadza ini adalah seluruhnya, ya, kulluha fi suhufi Ibrahim. Sudah pernah Allah turunkan di suhuf, di lembaran Ibrahim, ya, dan Musa. Falamma nazalat wa Ibrahima allazi waffa, qala, ya, Rasul bersabda, waffa ala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Adapun ketika turun ayat lembaran-lembaran Ibrahim yang menyempurnakan janji, An-Najm ayat 37, maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyempurnakan janji, itu Ibrahim menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, ya. Lebih panjangnya ayat tersebut adalah, ya, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim, ya, bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa la taziru waziratu wizra ukhra, ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al aufa wa anna ila rabbika al muntaha, ya, itu ya. Jadi itu ya. Apakah belum datang padamu berita tentang adanya lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, ya, dan seorang manusia tidak memperoleh pahala melainkan dengan apa yang sudah dia usahakan sendiri, dan bahwa usahanya itu akan diperlihatkan padanya. Kemudian dia diberikan balasan padanya dengan balasan yang sempurna, dan bahwasanya Tuhanmu lah tempat kesudahan segala sesuatu, ya. Intaha, ya. Itu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Ikrimah, dari Ikrimah dia menafsirkan bahwasanya in hadzal fi suhufil ula wa suhufi Ibrahim wa Musa, itu adalah semua surat, dia menyetujui dengan hadis yang ini. Jadi ini semua satu surat ini, Al-A'la ini, Allah sudah turunkan juga ke Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi isi surat ini juga sudah Allah turunkan ke Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Sebagian Imam Ibnu Jarir berpendapat bahwasanya inna hadza, ini hadza di sini kembalinya kepada qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairu wa abqa, ya, itu, ya. Jadi kembalinya itu ke bagian akhir, ya. Jadi di sini ini bisa juga satu surat full yang di suhuf, yang berada di suhuf lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa. Suhuf Ibrahim ini tidak kita ketahui, ya. Tidak kita ketahui, tidak sampai kepada kita. Nah, kemudian suhufnya Musa ada dua pendapat para ulama. Suhuf Musa itu ada yang bilang dia itu bagian dari Taurat, ada yang bilang pendapat lain mengatakan suhuf Musa itu ada yang beda. Jadi ada Taurat, ada suhuf. Jadi Musa dikasih dua, dikasih Taurat dan dikasih suhuf Musa. Ya, wallahu a'lam. Ya demikian. Al-A'la, alhamdulillah. Insya Allah besok
masuk ke At-Thoriq ya. Besok masuk ke At-Thoriq. Nggak tahu ini satu bagian atau dua bagian, mungkin dua atau satu. Ya, nanti insya Allah kita lihat bagaimana pembagiannya. Ya, lagi-lagi mohon dicatat ya, sambil pertemuan untuk mencatat ya, mencatat apa-apa yang tidak disebutkan dalam ini agar mengoreksi. Jadi sebelum datang dicoba dulu dibikin, kemudian dikoreksi ketika pertemuan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.